Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu masih seputar tentang searching. Cuma di 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang blind search atau pencarian buta, di mana ada 2 teknik pencarian di dalamnya, yaitu BFS dan DFS, pencarian melebar pertama dan pencarian mendalam pertama. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke heuristic search atau pencarian terbimbing. Nah, di mana salah satunya di dalam heuristic search itu ada yang namanya best first search atau best FS. Nah, apakah cuma best FS yang ada di dalam heuristic search? Jawabannya tidak. Sebenarnya masih ada lagi, itu generate and test, kemudian ada juga hill climbing dan lain sebagainya. Nah, jadi yang kita bahas hanya best FS atau best first search. Nah, kita mulai. Best FS sendiri itu merupakan kombinasi dari DFS dan BFS. Pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level rendah, asalkan node ini memiliki nilai heuristik yang lebih baik. Nah, apa itu nilai heuristik? Biasanya nilai heuristik itu merupakan jarak antar node. Jadi bentuk penyelesaian best FS ini nanti berbeda dengan yang ada di BFS dan DFS. Memang di sini merupakan kombinasi. Berarti kombinasinya itu ya nggak usah dibayangkan. Proses BFS dan DFS yang sudah kita bahas sebelumnya tidak usah dibayangkan, karena memang di best FS kita tidak menggunakan pohon pelacakan. Nah, cara merepresentasikan ruang keadaan kan kemarin ada 3. Ada pohon pelacakan, pertama ada graf keadaan, kemudian ada pohon pelacakan, dan ada pohon NOR. Nah, untuk BFS dan DFS kita menggunakan pohon pelacakan. Tapi kalau di best FS kita tidak menggunakan pohon pelacakan, tapi kita menggunakan graf keadaan. Nah, jadi nanti syaratnya di graf keadaan ini adalah antara satu node dengan node lain itu ada jaraknya dan panahnya atau arahnya juga harus jelas. Misalnya dari A ke B, berarti panahnya dari A ke B. Kemudian di set ada nilai jarak antara A ke B itu misalnya 5 gitu. Nah, itu adalah nilai heuristiknya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian bagaimana algoritma dari best FS itu sendiri? Nah, di best FS kita menggunakan stack, bukan antrian. Oke. Jadi kalau kita menggunakan stack berarti kita menggunakan proses sebenarnya dibilang LIFO juga bukan LIFO, karena di dalam stack dalam best FS ini kita tidak melakukan yang terakhir masuk yang pertama keluar, bukan. Nah, tapi kita akan mengurutkan di dalam stack itu nanti mana yang nilai heuristiknya paling tinggi dan mana yang paling rendah. Jadi yang paling tinggi letaknya paling dalam dan paling rendah letaknya paling luar. Nah, jadi kita buat stack, kemudian node akarnya kita masukkan ke dalam stack sebagai node pertama. Nah, jika node pertama atau node akar tadi bukan goal yang kita cari, maka node tadi dihapus ganti dengan anak-anaknya. Nah, konsepnya sama, hampir sama dengan yang kemarin. Nah, seluruh node yang ada di dalam stack itu disort atau diurut ascending. Berarti diurut sesuai dengan nilai heuristik masing-masing. Nah, yang paling besar itu letaknya di paling dalam dan yang paling kecil itu letaknya paling luar. Nah, artinya yang nilainya heuristiknya paling kecil itu nanti akan keluar pertama. Nah, kemudian jika nodenya bukan goal, maka ulangi dari langkah kedua kembali.
Tapi jika nodenya adalah goal yang dicari, maka cari solusi dengan menelusuri jalur dari goal ke akar. Artinya dilakukan yang namanya backtracking di sini. Nah, di dalam BestFS ini kita menggunakan graf keadaan. Nah, graf keadaan itu nanti antara satu node dengan node yang lain itu ada jaraknya dan ada arahnya. Nah, jadi harus jelas arahnya, jangan terbalik nanti dari A ke B, jangan sampai nanti dari B ke A. Nah, jadi harus jelas arahnya. Nah, jadi biasanya BestFS ini itu digunakan, bisa kita terapkan nanti dalam GIS, Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Misalnya, kita ingin mencari jalur terpendek. Misalnya saya berada di kampus sekarang. Tapi dari kampus saya mau ke Pasaraya di Padang. Nah, jadi jalur dari kampus UPI ke Pasaraya itu kan jalurnya tidak satu, banyak. Bisa lewat Simpang Haru, kemudian bisa lewat belakang atau lewat Air Camar, mungkin bisa lewat Banuaran juga, bisa lewat mutar lagi ke bypass dulu, ke Ampang dulu, pokoknya ujung-ujungnya sampai ke Pasaraya. Atau malah mau ke putar dulu ke Solo misalnya. Nah, dari Solo mutar Singkarak, kemudian ke Padang Panjang, baru kembali ke Padang dan baru ke Pasaraya. Bisa saja. Nah, jadi dari situ kita ambil mana jarak yang terpendek nantinya, itu bisa kita terapkan di sistem informasi geografis menggunakan salah satunya adalah BestFS ini. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Nah, di sini contoh dari BestFS, saya punya sebuah peta. Jadi peta ini peta dari node A atau dari titik A ke titik Z. Anggaplah titik-titik ini adalah kota, berarti dari kota A ke kota Z. Nah, jadi di situ kelihatan antara satu node dengan node yang lain itu ada jaraknya dan arahnya jelas, berarti panahnya kelihatan jelas. Nah, di sini nanti kita akan mencari rute terpendek dari A ke Z itu kita harus lewat mana. Nah, kita tentukan jalur yang harus dilalui agar cepat sampai tujuan dari node awal A sampai ke node akhir Z. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Nah, ini yang disebut dengan graf keadaan. Jadi, kalau kita asumsikan adalah peta. Ini bisa disebut dengan graf keadaan. Jadi kita tidak harus konversi, tidak harus kita rubah ke dalam bentuk pohon pelacakan. Kalau kita menggunakan BestFS, berarti tidak usah menggunakan pohon pelacakan. Langsung dari graf keadaan ini kita bisa selesaikan. Nah, jadi sekarang cara penyelesaiannya gimana? Nah, cara penyelesaiannya kita masuk dari iterasi pertama dulu. Nah, kita siapkan stack. Kemudian stack node akar kita tadi adalah node A. Berarti masukkan A ke dalam stack. Nah, dari A itu kita keluarkan dari stack, kemudian kita cek apakah A tadi adalah goal yang kita cari atau tidak. Nah, ternyata A bukan goal yang kita cari, karena yang kita cari adalah node Z. Berarti kita cek A itu, A punya anak atau tidak. Nah, tadi A punya cabang 2, yaitu ke B1 ke C1. Nah, dari A ke B jaraknya tadi 4. Dari A ke C itu jaraknya adalah 5. Jadi, jarak itulah nanti yang menjadi nilai heuristik. Nah, cara membuatnya adalah A punya anak yaitu C. Nah, C tadi dalam kurung 5. 5 itu adalah jarak antara A dan C. Kemudian B dalam kurung 4 berarti itu adalah jarak antara A dan B. Nah, jadi di sini ada C5 dan B4 anak dari A. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Cara memasukkannya adalah masukkan yang nilai heuristiknya tertinggi terlebih dahulu. Berarti antara C5 dan B4, berarti yang masuk duluan adalah C5. Kemudian baru diikuti dengan B4. Karena di dalam stack itu harus diurut ascending. Jadi dari kecil ke besar. Nah, berarti representasi ruang keadaan A-nya diarsir. Karena A sudah dikeluarkan dari stack, tapi sekarang yang di dalam stack tidak diarsir, berarti B dan C masih di dalam stack sekarang. Nah, itu iterasi pertama. Kemudian iterasi kedua, tadi B berada paling luar karena B4 dan C5, berarti kita keluarkan B.
Nah, B kita keluarkan, kemudian kita cek, ternyata B juga bukan goal yang kita cari. Dan kita cek lagi, B ternyata punya anak 1, yaitu D. Nah, D itu nilai heuristiknya adalah 3, berarti jarak B ke D itu adalah 3. Berarti kita masukkan lagi ke dalam stack D itu, cuma kita urut lagi. Nah, di dalam stack tadi sudah ada C5. Kemudian kita masukkan D3, berarti C5 tetap paling dalam, D3 masuk paling luar. Nah, representasi ruang keadaannya A dan B sudah diarsir, artinya sudah keluar dari stack. Berarti C dan D berada di dalam stack sekarang. Nah, iterasi ketiga, karena D berada paling luar, kita keluarkan D dari dalam stack. Nah, kemudian kita cek, ternyata juga bukan goal yang kita cari. Nah, kita cek lagi, D punya anak. Oh, ternyata punya, yaitu E. E, jarak D ke E itu adalah 4, berarti masuk E4. Nah, E4 dan C5 berarti E4 paling luar, C5 paling dalam. Nah, kemudian iterasi keempat, itu kita keluarkan E, karena E berada paling luar tadi. Nah, E berada paling luar, kita cek E bukan goal yang kita cari juga, dan E punya anak 1 yaitu G. Jarak antara E dan G itu adalah 6, berarti G6. Nah, disinilah nanti G6 dan C5, berarti ada perubahan posisi. G6 sekarang berada paling dalam, dan C5 itu sekarang bergeser keluar, karena nilai heuristiknya lebih rendah. Nah, kemudian karena C5 paling luar, masuk iterasi kelima. Nah, C5 kita keluarkan. C kita keluarkan, ternyata C bukan goal yang kita cari juga. Dan kita cek, nah ternyata C punya anak 2, yaitu E dan F. Nah, E3, F2. Berarti masuk ke dalam stacknya, masuk E3 dulu, baru diikuti dengan F2. Berarti sekarang di dalam stack itu ada F2, ada E3, dan G6. Nah, F2 paling luar, masuk iterasi ke-6, itu kita keluarkan F. Nah, F juga bukan goal yang kita cari, dan F itu punya anak, yaitu I. Nah, jaraknya dari F ke I itu adalah 4. Berarti kita masukkan lagi ke dalam stack, dan kita urut lagi secara ascending dari kecil ke besar. Berarti E3 paling luar, diikuti I4, dan diikuti dengan G6. Nah, E paling luar kita keluarkan dari stack. Nah, itu iterasi ke-7. Nah, ternyata E bukan goal yang kita cari juga. Nah, karena E bukan goal yang kita cari, kita cek. Ternyata E punya anak, yaitu G6. Nah, G6 tadi sudah berada di dalam stack. Artinya, tidak ada yang dimasukkan. Jadi, jangan dimasukkan 2 kali. Tidak boleh. Nah, kemudian, sekarang I paling luar sekarang. Nah, I kita keluarkan. I kita keluarkan dari stack, kemudian kita cek, ternyata I bukan goal yang dicari. Dan I ternyata tidak punya anak. Nah, kalau I tidak punya anak, berarti kita gunakan untuk menghapus induk dari I. Nah, induk dari I apa? Yaitu F. Berarti kita hapus F. Jadi, tidak ada ternyata jalur untuk sampai ke Z itu melewati F dan I. Itu artinya. Nah, berarti sekarang sisa G di dalam stack. Nah, berarti tidak ada nih jalur dari F ke I, nggak ada. Untuk sampai ke Z lewat F, lewat I itu nggak ada. Nah, berarti solusinya kita buang untuk dari F tadi. Nah, kemudian G paling luar, G kita keluarkan. Nah, G kita keluarkan, ternyata G juga bukan goal yang kita cari, karena yang kita cari adalah Z. Nah, kemudian karena goal belum ketemu, kita cek G, G ternyata punya 4 anak. 4 anak G itu ada F, ada H, ada Z, dan ada J. Berarti F8, H2, Z7, dan J4. Nah, kita urut aja masuk ke dalam. Berarti H2 paling luar, diikuti J4, diikuti Z7, diikuti F8. Nah, berarti dalam stack ada 4 nih sekarang. Nah, kemudian H2 paling luar, berarti H kita keluarkan. H keluar, ternyata H bukan goal yang dicari, dan H punya anak Z. H punya anak Z6. Oke, jarak antara H ke Z itu 6. Berarti kita masukkan Z6 ke dalam stack.
Berarti kita sisipkan ada J4, ada kemudian Z6, Z7, dan F8. Nah, kemudian J paling luar kita keluarkan J. Nah, J kita keluarkan, ternyata J bukan goal yang kita cari juga. Nah, karena J bukan goal yang kita cari, J ternyata punya anak juga, yaitu K1. Kita masukkan ke dalam stack. Nah, ternyata K ini bukan goal yang kita cari juga. Berarti K kita keluarkan karena K1, berarti K kita keluarkan dari stack. Nah, ternyata K bukan goal dan K juga tidak punya anak, maka kita hapus induk dari K, yaitu J. Nah, sama konsepnya dengan F dan I tadi. Nah, berarti tidak ada jalur untuk sampai ke Z melewati J dan K. Berarti kita hapus J dari solusi. Nah, berarti sisa Z6, Z7, Z8. Kita keluarkan Z. Nah, Z kita keluarkan, ternyata Z itu adalah goal yang kita cari. Nah, berarti Z6 tadi keluar ya. Berarti ternyata Z adalah goal yang kita cari. Apabila kita sudah ketemu yang kita cari, maka prosesnya dihentikan. Nah, kalau prosesnya dihentikan, berarti sudah bisa dilihat bahwa yang diarsir itulah jalurnya. Yang diarsir itulah yang jalurnya. A, B, D, E, berarti jalurnya ada berapa nih? Solusinya berarti A, B, D, E, G, Z, kemudian A, B, D, E, G, H, Z, kemudian A, C, E, G, Z, dan A, C, E, G, H, Z. Berarti ada 4 jalur yang bisa kita tempuh dari titik A sampai ke titik Z. Yang mana jalurnya? Nah, ini dia jalurnya. Jadi solusi pertama A, B, D, E, G, H, Z itu kalau dihitung semua jaraknya berarti itu adalah 25. Kemudian solusi kedua A, B, D, E, G, Z. Nah, itu jaraknya 24. Kemudian solusi ketiga A, C, E, G, H, Z itu 22. Dan solusi keempat itu A, C, E, G, Z itu 21. Jadi di sini jalur terpendek yang bisa dilalui dari A sampai ke Z itu lewat jalur A, C, E, G, Z dengan jarak 21. Nah, ini kalau seandainya node yang kita cari ada di dalam graf keadaan. Contohnya tadi A ke Z. Karena memang titik awal A, titik akhir Z. Ada gitu, Z-nya ada. Lain ceritanya kalau seandainya kita titik awal kita adalah A, tapi titik akhir kita yang tidak ada di node. Contohnya di node tidak ada titik X misalnya. Jadi saya minta nanti titik awalnya adalah A, kemudian ada petanya atau gambarnya atau graf keadaannya seperti ini. Nah, ternyata di dalam graf keadaan itu tidak ada titik X. Tapi saya minta titik X. Nah, jadi apakah itu harus dikerjakan? Jawabannya adalah iya. Proses pencarian dilakukan nanti karena adanya proses keadaan awal sampai menuju keadaan akhir. Nah, jadi nanti bisa saja proses pencarian itu hasilnya ditemukan atau proses pencarian itu hasilnya tidak ditemukan. Nah, jadi kalau saya minta Z sebagai solusi akhir, berarti hasilnya ditemukan. Proses berhenti. Tapi kalau seandainya yang saya minta adalah titik X, di mana titik X tidak ada di dalam node, di dalam node X itu tidak ada di dalam peta atau di dalam graf keadaan ini. Nah, apakah harus dikerjakan? Jawabannya iya. Nah, apabila nanti sudah dilalui semua titik-titiknya, ternyata tidak ditemukan hasilnya, maka baru prosesnya berhenti. Nah, jadi jangan salah ya. Kalau nanti pada saat ujian, bisa saja nanti di dalam gambarnya atau di dalam graf keadaannya tidak ada titiknya, tapi pada saat ujian saya minta, saya maunya ke sana gitu, ke titik yang itu. Nah, jangan komplain nanti
Jadi kalau seandainya nanti ada yang komplain, berarti konsepnya tidak paham. Tapi kalau seandainya dikerjakan, tapi hasil akhirnya titiknya titik akhirnya tidak ditemukan, maka proses seperti itu adalah benar nantinya. Oke, nah itu saja yang perlu ditekankan karena kita melakukan searching pencarian. Pencarian itu kadang kita menemukan hasilnya, kadang kita tidak menemukan hasilnya. Nah, apabila kita sudah ketemu hasilnya, maka prosesnya berhenti. Nah, tapi kalau tidak ditemukan hasilnya dan semua nodenya sudah dicek, maka baru prosesnya berhenti. Tapi tetap dikerjakan prosesnya. Nah, itu yang perlu ditekankan. Oke, nah mungkin itu saja materi tentang BSFS. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipelajari. Nanti akan ada latihan juga untuk pendalaman materi. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Nah, mudah-mudahan tidak ada tidak ada masalah dalam penjelasan yang saya berikan dan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Nah, itu saja, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup, kita akhiri dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.